Saat ini kita sudah tersambung dengan Kepala Sekolah dan Guru TB dan TK Cerita Timoho, Yogyakarta. Ada Silvi Hermin Ekasari. Halo Miss Silvi, selamat siang, apa kabar? Halo Mbak, selamat siang. Senang sekali Miss Silvi sudah bergabung di MG Radio kali ini. Jadi lagu tadi judulnya apa dan siapa penciptanya, Miss Silvi? Nah, lagu tadi itu judulnya Aku Mandiri. Nah, penciptanya itu ada Miss Dila dan Mr. Ali. Guru juga di BTK Ceria Timoho. Yang menceritakan kepada anak-anak untuk pentingnya melindungi diri sendiri begitu ya. Selain itu apalagi Miss Silvi yang diceritakan di lagu ini, mungkin bisa kembali Miss Silvi ingatkan kembali nih. Ya, betul. Bagaimana caranya kita mengenalkan pada anak bagaimana untuk melindungi diri dan apabila itu terjadi apa yang harus dilakukan, begitu Mbak. Nah, yang mendorong pihak sekolah menciptakan lagu ini, Miss Silvi? Awalnya itu menjadi sarana belajar ya, sarana belajar untuk edukator juga. Waktu itu juga belum banyak lagu-lagu yang mengedukasi orang tua dan juga anak terkait dengan pendidikan seks usia dini. Sehingga kita gimana ya caranya, karena kalau lagu itu kan cepat bisa masuk ya ke anak-anak, sehingga itu sangat efektif sekali. Akhirnya terciptalah lagu itu, begitu. Dirasa melalui lagu ini salah satu cara yang efektif untuk mengenalkan edukasi seks sejak dini pada anak. Nah, kan ini berarti TK ini untuk lagu untuk TKA TKB? Iya, dari Playgroup juga kita sudah sounding untuk lagu ini, Mbak. Oke, berarti sebetulnya sejak usia berapa? Kalau untuk anak saya nih jadi curhat, ini kan usia 3,5 tahun nih, Miss Silvi. Kira-kira sudah mulai bisa dikenalkan dengan lagu-lagu seperti ini kah? Oh, sudah sangat bisa. Kita juga mengenalkan semakin dini kita kenalkan, semakin juga anak semakin paham gitu Mbak, bagaimana cara menjaga diri, bahwa tubuh kita itu sangat berharga, jadi perlu dijaga, seperti itu. Respon dari anak-anak di sana terkait lagu ini seperti apa, Miss Silvi? Sangat antusias sekali, sehingga ini sangat efektif. Jadi kadang kita juga penyampaian informasi melalui misalnya area yang tidak boleh disentuh itu kan kita katakan area pribadi, seperti itu Mbak. Jadi kalau saat di sekolah misalnya anak perempuan memakai rok, kalau terlihat roknya angkat sedikit, mohon maaf, ayo ditutup dulu area pribadinya. Nah, hal seperti itu kan sebenarnya hal sederhana, mungkin juga tidak banyak orang tua yang paham ya terkait dengan hal itu, sehingga kita mulai mengedukasi, walaupun sejak dini pun kita bisa edukasi dengan hal yang sederhana seperti itu. Jadi lebih ke cara penyampaiannya ya, Miss Silvi, ya, area pribadi seperti itu. Nah, ada nggak anak-anak kecil yang tanya gitu, kenapa lari atau kenapa teriak Bu Guru? Nah, itu juga sebelum kita menyampaikan lagu itu, kita edukasi dulu ke anak-anak. Yang pertama tadi, area pribadi mana yang boleh disentuh dan tidak disentuh. Siapa saja yang boleh menyentuh atau tidak. Nah, ini siapa saja. Ini kan misalnya mama boleh, dokter, perawat itu boleh, tapi harus dengan izin terlebih dahulu. Kalau orang yang menyentuh tanpa izin berarti harus bagaimana? Nah, kita sampaikan ke anak-anak seperti itu. Luar biasa Miss Silvi. Nah, selain lewat lagu nih Miss Silvi, apalagi nih cara yang efektif untuk edukasi seks pada anak usia dini, terutama balita? Oke, cara yang efektif itu mengenalkan perbedaan laki-laki dan perempuan, itu yang poin utama. Nah, itu kan dari sejak dini sudah bisa, anak usia 2 tahun, 3 tahun itu sudah paham gimana sih perbedaan laki-laki dan perempuan. Itu di kurikulum kan sebenarnya ada juga. Nah, terus toileting anak perempuan dan laki-laki harus dibedakan. Begitupun juga mengedukasi ke orang tua saat di rumah, anak perempuan dan laki-laki sebisa mungkin juga tidak mandi bersama, sendiri-sendiri, bergantian, maksudnya seperti itu. Nah, itu kan juga bisa nih, dari Playgroup itu sudah bisa. Iya, dan Miss Silvi, tentu ini bukan hanya menjadi peran tenaga pengajar saja, tapi juga orang tua ya, agar kemudian turut mengedukasi anak-anak mereka tentang seks dari usia dini. Nah, bagaimana cara pengajar ini berkomunikasi dengan orang tua agar sama-sama bisa memberikan edukasi seks kepada anak?
Nah, betul. Ini sangat PR sekali nih sepertinya untuk orang tua juga, karena mungkin perlu banyak dipahamkan sekali ya Mbak Nela, karena Hmm. orang sekarang apalagi mungkin kita Indonesia Timur tuh kalau orang Jawa bilang saru, jangan ngomong yang seperti itu misalnya untuk Hmm. penyebutan area pribadi atau kita bilang alat kelamin ya. Nah, Mm-mm. tapi sebenarnya kita mengedukasi ke orang tua bahwa penyebutan alat kelamin itu ya kita sebutkan apa adanya. Kalau perempuan itu vagina, kalau laki-laki itu penis, tidak dengan sebutan-sebutan yang lain atau Hmm. sebutan-sebutan yang secara orang awam bilang seperti itu, sehingga anak itu paham betul apa dan bagaimana itu perbedaannya perempuan dan laki-laki seperti itu. Mhm, baik. Nah, kemudian apa lagi nih, Miss Silvi, bahaya-bahayanya jika anak-anak tidak diperkenalkan dengan pendidikan seks sejak usia dini gitu. Ini berkaitan dengan kasus yang baru-baru ini viral terjadi, kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Nah, mungkin, Miss Silvi bisa jelaskan Gimana Mbak? Maaf Mbak. bahayanya Miss Silvi jika anak-anak tidak diperkenalkan dengan Oh pendidikan ya. seks sejak usia dini? Oh ya, itu sangat berbahaya sebenarnya karena anak itu tidak aware ya, Mhm. tidak aware dengan tubuhnya, tidak paham kalau tubuhnya ini sangat berharga seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Karena kita sangat-sangat mengedukasi anak-anak bahwa tubuh ini sangat berharga, khususnya Mmm. apalagi di area pribadi itu sangat berharga sekali. Sehingga Mhm. saat orang asing datang tiba-tiba misalnya memegang, meraba, itu sudah harusnya anak sudah aware. Karena kita Mhm. kalau edukasi terus setiap hari dan diulang-ulang, sehingga anak itu paham, oh yang bisa boleh sentuh dan tidak itu siapa. Saat anak itu Mhm. sudah paham, ada orang asing datang dan mencoba untuk menyentuh, kan dia akan yang tadi seperti di lagu berteriak, minta tolong, lari meminta pertolongan. Nah, bagi anak yang tidak Mmm. aware, bagi anak yang tidak paham, Mhm. berarti kan dia nggak tahu kalau ternyata disentuh-sentuh itu nggak apa-apa gitu ya, dan ternyata kalau disentuh-sentuh itu berbahaya Mmm. misalnya, mohon maaf, sehingga anak itu nggak paham. Nah, itulah Mhm. mungkin terjadinya pelecehan seksual ya. Baik. Nah, Miss Silvi, terakhir pesan-pesan bagi para pendengar terutama yang sudah menjadi orang tua nih seperti saya juga, agar kemudian memahami pentingnya edukasi seks pada anak sejak usia dini, Miss Silvi? Ya, untuk orang tua mungkin juga yang masih awam ya, atau gimana ya caranya kita mengedukasi anak-anak. Ya, tentunya kita harus memahamkan diri bahwa pentingnya edukasi sejak dini. Mungkin saat 2 tahun, 3 tahun itu sudah bisa dimulai mengedukasi anak. Bagaimana caranya memberitahu anak perbedaan laki-laki dan perempuan. Mmm. Bagaimana bahagian mana saja yang boleh disentuh dan tidak disentuh. Terus penggunaan toileting yang benar antara laki-laki dan perempuan harus dipisahkan atau bisa bergantian, tidak bersama-sama. Hal itu tuh kan sebenarnya sepele dan sederhana, tapi mungkin orang tua belum paham mulai dari mana ya ini edukasi untuk anak usia dini seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Miss Silvi sudah Oke. berbincang bersama kami di MG Radio Inspiring Ground kali ini. Tentunya semoga sebagai orang tua bisa lebih memahami pentingnya edukasi seks pada anak sejak dini. Terima Oh kasih sekali iya, lagi Miss Silvi, salam untuk sama-sama. anak-anak di sana ya. Iya, sama-sama Mbak, terima kasih.